Kejadian ini aku alami 2 tahun yang lalu. Sampai akhirnya di awal tahun 2020 ini, aku memberanikan diri untuk menceritakan kejadian nyataku ini kepada tim Nightmare Site Ardan Radio. Entah kalian percaya atau tidak dengan ceritaku ini, tapi yang jelas, aku benar-benar mengalami kejadian ini. Namaku Risna. Aku kuliah di salah satu universitas swasta di Bandung. Hidupku benar-benar kacau saat itu. Aku sudah diberikan peringatan DO oleh kampusku. Dan mau tidak mau, aku harus segera menyelesaikan semua tugas-tugasku. Hampir setiap hari aku harus berangkat pagi dan pulang hingga larut malam untuk menyelesaikan semua urusanku. Sangat membosankan sih. Namun untungnya waktu itu aku bertemu dengan seorang teman di kampusku. Namanya Dinda. Dia adalah adik tingkatku. Tapi selama aku kuliah, baru kali ini aku bertemu dengannya. Awalnya, aku dan dia tidak saling kenal. Namun, gara-gara aku dan dia sering bertemu di kampus, dan sesekali dia sering membantuku mengerjakan tugas deadline-ku, akhirnya kita pun berteman dekat. Sampai akhirnya tak terasa aku pun terbebas dari yang namanya DO. Dinda orang yang sangat menyenangkan dan baik hati. Dulu sebelum aku mengenal Dinda, aku sempat mengeluh dengan semua tugasku yang tak kunjung selesai. Namun dia selalu membantuku untuk hal itu. Sampai akhirnya semua tugasku pun selesai. Singkat cerita, selesai juga semua tugasku. Tak terasa hari demi hari kita jalani, dan berujung aku dan Dinda pun berteman dekat. Ya, bisa dibilang dia menjadi sahabatku sekarang. Mulai dari bermain bersama di luar kampus, dan setiap ada jadwal kuliah pun, aku selalu mengantarkan pulang ke rumahnya. Karena kebetulan aku membawa kendaraan dan rumahnya pun berada di daerah Cigadung, searah dengan arah rumahku. Namun meskipun kita sudah seperti teman dekat, Dinda belum pernah sekalipun membawaku ke rumahnya. Katanya sih malu, rumahnya kecil. Ya karena aku tidak mau memaksa, alhasil apa boleh buat. Jadi aku mengantarkannya hanya untuk sampai di depan gang rumahnya saja. Sampai suatu hari, aku tidak bertemu dengan Dinda karena dia sedang sakit.
Dinda mengirim pesan padaku kalau dia sedang sakit. Dia pun mengirimkan foto padaku dan ya benar saja. Mukanya terlihat pucat dan sangat lemas. Aku pun sebagai sahabat menyemangatinya untuk segera sembuh dan berdoa agar ia sehat kembali. Din, GWS ya, cepat sembuh, biar kita bisa main lagi, kataku sambil mengetik. Dia pun membalas, terima kasih katanya. Malam itu terasa sangat lelah bagiku. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Aku pun menyimpan handphone dan bersiap untuk tidur. Kurebahkan badanku di atas kasur. Namun, baru saja aku akan memejamkan mata, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara pintu kamar yang terbuka. Refleks, aku pun langsung bangun dan melihat ke arah pintu. Hah? Tidak ada siapa-siapa. Seketika bulu kuduku pun berdiri. Karena ku ingat malam ini adalah malam Jumat. Aku mencoba untuk melihat, namun aku tidak bisa melihat apa-apa dan tiba-tiba astaga! Sebuah gelas yang berada diam di atas meja kamarku kini tiba-tiba saja terjatuh. Dan tak lama terdengar samar suara tertawa wanita dari balik tembok kamarku. Mendengar itu semua, aku pun langsung berlari ke kamar orang tuaku dan akhirnya malam itu pun aku tertidur bersama ibuku. Keesokan harinya, aku pun menceritakan apa yang kualami pada orang tuaku. Entah apa yang aku alami semalam. Baru kali ini aku mendapatkan hal-hal aneh seperti itu. Aku agak sedikit khawatir tentang kondisi Dinda yang tidak ada kabar. Aku coba untuk menghubungi dia, namun tidak ada balasan apapun. Dan tibalah hari itu, hari Kamis setelah 1 hari dari kejadian mistis yang aku alami di rumah. Aku berinisiatif untuk mendatangi rumah Dinda untuk menengoknya. Karena aku tidak tahu tepat di mana letak rumahnya, dan selama ini hanya mengantarkan sampai depan gang rumahnya saja, aku pun menanyakan pada salah satu warga di sana. Ketika aku sampai di depan rumahnya, aku pun langsung mengetuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
muncul seorang bapak-bapak dan seorang ibu membuka pintu. Assalamualaikum. Punten Bapak, Ibu. Apa benar ini rumahnya Dinda? Saya Risna, teman kampusnya. Mereka pun menyuruhku masuk dan duduk, dan bertanya maksud kedatanganku kemari. Aku pun bercerita. Aku pun berkata, "Iya Bapak, Ibu, sebelumnya kenalin, saya temannya Dinda. Niat saya kesini mau jenguk Dinda, katanya dia sakit ya. Soalnya biasanya main sama saya, tapi udah 2 hari ini gak ada kabar," kataku sambil tersenyum. Namun, wajah mereka dan ekspresi mereka mendadak berubah. Bapak dan ibu saling melihat satu sama lain dan mengerutkan dahinya. Ibu itu memegang tanganku lalu berkata bahwa anaknya Dinda sudah meninggal 1 bulan yang lalu. Mendengar itu, jantungku seakan mendadak berhenti. Aku mencoba meyakinkan lagi bahwa itu semua bohong. Namun orang tua Dinda meyakinkanku dengan foto kecelakaan Dinda saat itu. Iya, Dinda mengalami kecelakaan 1 bulan yang lalu dan dia sudah meninggal. Melihat itu semua kepalaku langsung pusing dan aku tidak menyangka ternyata Dinda sudah meninggal dari 1 bulan yang lalu. Kepalaku pun semakin pusing dan akhirnya aku pun tak sadarkan diri. Selama 1 bulan, ternyata aku berteman dan berkomunikasi dengan seseorang yang sudah meninggal. Pantas saja, aku sering merasa ada gangguan-gangguan aneh di rumahku. Dinda, teman baruku, meninggal 1 bulan yang lalu di sebuah kecelakaan mobil. Dia menabrak truk saat berangkat menuju kampus. Entah ini sebuah pesan yang ingin disampaikan Dinda melaluiku ataupun hanya kebetulan saja. Yang pasti kejadian ini adalah kejadian yang tidak akan bisa aku lupakan.